apa itu pemuda yang berkualitas atau high quality kita. Dan menurut data BPS di Indonesia bahwa dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta itu ada 53%-nya itu pemuda. Bagaimana sih cara menjadi pemuda yang berkualitas? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah pemuda dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 di ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Tidurnya anak muda di zaman sekarang itu bisa berbuah pahala. Jika diniatkan tidurnya itu untuk menghindari maksiat, ya itu berbuah pahala gitu. Daripada kita scroll Instagram, TikTok untuk hanya melihat hal-hal yang tidak berfaedah gitu kan, apalagi yang bisa menambah dosa, lebih baik kita tidur gitu. Iya, benar-benar. Jadi tidur ya udah, jadi selesai gitu urusan. Nggak ada lagi mata untuk maksiat, hati untuk bermaksiat, lisan dan pendengaran tuh jadi menuju maksiatnya tuh berkurang gitu jika kita tidur. Tapi bukan berarti kita harus tidur terus gitu. Tadi yang kita di awal ya harus menginisiasi perubahan dan adanya rasa gelisah tadi. Itu aja mungkin cara menjadi pemuda. Oke, gitu sahabat Ngobras. Jadi ketika memang seorang pemuda ataupun menuju pemuda yang berkualitas itu tidak hanya tiduran saja. Jadi harus ada yang berkontribusi dengan baik gitu Kang Haikal. Oke, tadi ada saya mendapatkan beberapa ilmu yang baru nih. Jadi ketika memang menuju pemuda yang berkualitas itu ada 4 ternyata. Yaitu adalah mengenali rohnya dengan mengimani dari Al-Qur'an seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana mempunyai pemahaman yang bagus dari. Kalau melihat dari zaman sekarang, pemuda itu mempunyai ideologi, ya udah seenaknya sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang memang sangat kurang gitu dari pemuda. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana meneguhkan hati. Meneguhkan hati ini tidak seolah-olah sama lagi dengan keyakinan yang memang dengan sendirinya. Kembali lagi, kalau ketika meneguhkan hati, jadi kita harus menemani dengan teman-teman yang ibaratnya yang baik-baik saja gitu. Yang keempat adalah yang keempat apa tadi? Menghindari fitnah. Jadi menghindari fitnah gitu. Ketika memang ada kelompok masyarakat, sekelompok ini, jadi menghindari saja gitu. Jangan sampai mengikuti arah yang memang tidak baik seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin Kang Haikal, bagaimana sih menjadi peran pemuda di tengah-tengah masyarakat yang sangat krisis dari moral dan peradaban gitu? Peran pemuda ya. Jadi kita harus pahami dulu berperan itu kan bukan baperan. Oh benar. Orang yang baperan berarti tidak mungkin dia berperan gitu. Jadi udah gak zaman lah sekarang pemuda itu gampang baper gitu. Benar kan. Sekarang tuh kan malah galau, malah mendengarkan musik-musik yang malah tambah galau gitu. Jadi ya malah baperan gitu. Harusnya berperan. Jadi berperan ini kita harus tahu dulu nih posisi pemuda itu sebagai apa. Jadi intinya berperan itu kembali ke dakwah kan. Dakwah, tapi dakwah itu tidak selalu harus di mimbar, tidak harus selalu di depan kamera, tidak harus menjadi ustadz atau dai, tidak harus menunggu menjadi baik dulu baru berdakwah. Tetapi berdakwah itu sesuai potensi masing-masing dari pemuda tersebut. Jadi kita harus tahu nih masing-masing dari pemuda tersebut sebagai apa nih potensinya. Jadi kalau misalnya concern di bidang bisnis, berarti dakwahnya di sana berperannya. Kalau concern di bidang media, pereditan, atau sekarang kan lagi zaman sosial media tuh banyak sekali desain-desain yang bagus terkait ini kan. Jadi ya, berarti di sana berdakwahnya. Ini kita harus tahu dulu nih berperannya tuh mau di bidang apa pemuda tersebut. Oke, menarik. Tadi sudah dijelaskan sama Kang Haikal bagaimana menuju pemuda yang berkualitas gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadikannya sebuah pemuda ini bisa berkontribusi dengan baik. Oke, Kang Haikal. Jadi memang ketika memang di fase Ramadan ya mungkin ya sekarang ataupun memasuki bulan Ramadan ini mungkin ada tips and trick atau dari Kang Haikal bagaimana sih peran pemuda di tengah-tengah bulan Ramadan ini? Oke, di bulan Ramadan ini ya, khususnya di Indonesia, kita ini kadang miris ya. Apalagi di kalangan pemuda sekarang tuh, kalau yang pemuda sadar itu kita miris itu. Karena Ramadan di Indonesia itu kadang tercederai oleh tayangan-tayangan yang memang tidak berfaedah gitu.
Karena pasti tahu lah ya, kalau kita lagi sahur, kalau kita lagi buka puasa, tayangan di TV itu kan apa? Yang nggak berfaedah kan? Iya, joget-joget. Komedi yang tidak sampai sesuai syariat gitu kan. Joget-joget, musik dan segala macamnya. Jadi tercederai gitulah Ramadan kita kali ini di Indonesia khususnya. Jadi peran pemuda yaitu ya berusaha untuk mendakwahkan kepada yang lain terkait Ramadan ini gitu. Jadi Ramadan ini harusnya seperti apa sih gitu. Harusnya kan meningkatkan sebagai ladang. Iya, untuk ladang untuk menambah kualitas, meningkatkan keimanan, ketakwaan. Jadi sebenarnya peran pemuda di Ramadan ini harusnya lebih banyak lagi. Karena ketika nanti di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan itu masyarakat masih sama aja ininya tingkah lakunya, maka itu menjadi PR bagi pemuda gitu. Berarti pemuda belum berperan aktif ketika di bulan Ramadan. Bagaimana cara berperannya? Ya sesuai kapasitas pemuda tersebut gitu. Sesuai perannya, sesuai porsinya sebagai apa. Karena dakwah itu tidak harus di mimbar. Dakwah tidak harus di depan kamera seperti ini. Dakwah tidak harus menunggu menjadi ustadz terlebih dahulu gitu. Dakwah pun tidak harus menjadi orang baik terlebih dahulu. Jadi ya dakwah sesuai kapasitas masing-masing pemuda tersebut itu. Kalau misalnya concern di bidang media, di bidang editing ya di sana dakwahnya. Kalau misalnya concern atau ininya di bidang bisnis ya di sana dakwahnya gitu, di bagian ekonominya. Jadi tidak melulu harus menginikan di masjid gitu, mendakwahkan sesuatu di masjid. Jadi ya itulah peran pemuda gitu. Intinya dakwah. Jadi meluruskan pemahaman masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan budaya di Indonesia gitu. Budaya yang memang tidak sesuai gitu. Ada beberapa yang tidak sesuai kan ketika Ramadan itu ya harusnya diluruskan oleh para pemuda itu peran pemuda di bulan Ramadan nanti. Oke, seperti itu sahabat Ngobras podcast di STIQ Multazam. Jadi memang ketika memang menjadikannya sebuah peran pemuda di tengah-tengah bulan Ramadan ini tidak hanya bagaimana bisa berdakwah di depan mimbar dan lain-lain gitu. Apa yang dikatakan Kang Haikal. Jadi banyak peran dakwah di tengah-tengah masyarakat, pemuda bisa berkontribusi. Bisa yang namanya sekarang ada yang keren tuh Kang, membagi takjil. Itu bisa di sosial berarti. Benar, sosial. Ya, terus yang kedua sosial. Ada yang memberikan makanan pada anak yatim. Betul. Gitu. Terus ada lagi yang bagaimana seperti ini memberikan konten-konten terbaik untuk menjelang berbuka puasa. Iya, betul. Jadi ada peran-peran aktif ketika memang teman-teman memang ingin berkontribusi dengan baik seperti itu di menjadi pemuda yang berkualitas. Mungkin itu yang menjadikannya sebuah kegiatan pada podcast kali ini ataupun Ngobras. Jadi kita ini menemani kegiatan Ngobras ini untuk bagaimana menjelang berbuka puasa dari teman-teman Ngobras. Jadi ada opsi ya, opsi pilihan tontonan. Benar. Daripada menonton di televisi yang tidak berfaedah, joget-joget dan sebagainya, mending menonton yang berfaedah. Salah satunya podcast ini. Podcast Ngobras, ngobrol Ramadan santai seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan pada kali ini bersama Kang Haikal. Sebelumnya mengucapkan terima kasih Kang Haikal sudah hadir sama-sama di acara podcast Ngobras kali ini di channel kita yaitu STIQ Multazam Official seperti itu. Oke, mungkin untuk ini kita terus pantengin aja akun kita di sosmed karena kalian akan mendapatkan sebuah informasi-informasi yang banyak karena memang di sana ada berupa tentang Al-Qur'an, tentang bagaimana STIQ Multazam itu seperti apa. Apalagi sekarang kita disclaimer dulu ya. STIQ Multazam sekarang membuka penerimaan mahasiswa baru angkatan ke-6 ya di tahun 2022 dan jangan sampai lupa mulai hari ini ataupun nanti sampai tanggal 25 Juni kita terus membuka penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Jadi semuanya harus mendaftarkan diri. Jadi terkait STIQ Multazam bisa menghubungi ataupun ada di link bawah ini seperti itu. Dan kita juga ada brosurnya nih Kang Haikal. Coba dilihat-lihat dulu karena memang Kang Haikal juga salah satu mahasiswa terbaik di STIQ Multazam di semester 6, maka bisa bagaimana teman-teman dari Sobat Ngobras bisa mendaftarkan diri seperti Kang Haikal yang memang sukses dan menjadi presiden BEM STIQ Multazam di Ikhwan gitu ataupun di ini. Dan kembali lagi karena ketika memang di STIQ Multazam ini mempunyai 2 kampus yaitu di daerah Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana
terus di Kabupaten Kuningan, dan yang kampus kedua adalah di di Linggajati, Kecamatan Cilimus dan Kabupaten Kuningan, seperti itu. Mungkin itu aja di channel kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena memang ini akan membantu channel-channel kita ataupun kita akan berkontribusi dengan baik juga di STIK Al-Multazam, seperti itu. Klik tombol loncengnya gitu kalau kata orang mah gitu. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya, dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngobras, mau ngasih info nih, ada satu tempat makanan terfavorit di Kuningan, yaitu Sambal Ijo, yang terletak di Jalan Raya Manislor nomor 57, di sebelah SPBU Manislor. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Kuningan, terus lagi lapar atau punya acara besar bersama saudara ataupun sama keluarga, jadi langsung aja datang ke Sambal Ijo yang berada di Jalan Manislor nomor 57. Yaitu, dan satu lagi untuk teman-teman Ngobras yang lagi mager ataupun lagi males, bisa pesan melalui delivery order. Jadi nomornya ada di bawah ini. Jadi pilihannya adalah Sambal Ijo, pedasnya maknyus.